Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Biarlah kita tetap penuh semangat karena Tuhan kita selalu baik kepada kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 678 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kemarin dan kami percaya hari ini dan hari kami ke depan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu akan selalu beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan taat dan tunduk melakukan perintah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia, agar kami menjadi pewaris di dalam kerajaan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 30 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 57 ayat 11. Demikianlah dikatakan, saya bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai tahe mida ise doho biahaton manang tahuton se margabusi doho jaladang diingot ho au dang makilala roham dasai holom do anggo au sian narobi dope alai dang dihabiari ho au. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat akan atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dihianati sangatlah menyakitkan. Dihianati membuat kita kecewa bahkan marah. Allah dihianati oleh umatnya. Mereka tidak setia kepada Allah di dalam peribadahan. Mereka percaya dan memuja-muja dewa-dewa. Mereka hidup berpura-pura di dalam pemujaannya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan puncak penghakiman, di mana mereka harus dihukum ke dalam pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan beribadah kepada dunia, kepada hal-hal yang datang dari dunia, itu pasti sementara.
dan saatnya akan mengecewakan. Karena itu semua adalah sesuatu hal yang sia-sia. Untuk apa kita percaya kepada dunia? Untuk apa kita meletakkan harapan-harapan kita kepada kekuatan dunia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpaling dari Allah dan mempercayakan kehidupan kita kepada kekuatan, kekuasaan yang ada di dunia ini, maka di situ kita telah menjadi pengkhianat-pengkhianat bagi Allah kita. Kita berpaling daripadanya, menduakan Dia di dalam hati kita. Hati-hati saudara, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk datang dan bertobat, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, selagi kita masih punya waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita kembali kepada Tuhan, berbalik kepada jalan kebenarannya. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman dan percaya hanya kepadanya? Ketika kita beriman dan percaya kepada Allah, maka tak ada satupun keraguan yang menjadi celah bagi kita untuk tetap mencari dan meletakkan kehidupan kita kepada Allah. Karena keraguan itu adalah satu batas yang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, buanglah keraguanmu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara hidupmu. Teruslah percaya dan menyembah kepada Allah. Hiduplah beriman teguh, tangguh, kuat menghadapi persoalan, menghadapi ancaman, tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Biarlah hidupmu kuat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan pernah mempercayakan apapun kepada dunia, saudara. Kepada apapun, siapapun, jangan pernah. Tetapi tetaplah percaya dan letakkanlah harapanmu hanya kepada Tuhan saja. Andalkanlah Ia senantiasa di dalam setiap hela napasmu, dalam setiap perjalanan hidupmu. Karena hanya mengandalkan Tuhan sajalah kita akan beroleh sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk tetap membiarkan hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu. Dan terus memfokuskan harapan-harapan kami, cita-cita kami kepada pengasihan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Jika kami mulai lemah, jika kami mulai goyah, tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk tetap kuat terus bertahan. Jangan biarkan pergumulan, kesulitan hidup membuat kami berpaling dari Tuhan. Tetapi justru oleh itu semua, kami semakin kuat dan teguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah di sepanjang kehidupan kami tetap setia. Sampai kami menutup mata pun kami tetap setia kepada-Mu. Karena Engkaulah Allah yang kuat, yang maha kuasa, yang hanya kepada-Mu lah kami gentar dan takut. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami orang yang berdosa. Ampunilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami mau berdoa pagi ini kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang membuka jalan pintu berkat bagi mereka. Dan Engkau juga lah yang memberi penghiburan. Biarlah kehidupan kami semuanya berada di dalam genggaman kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Engkau lah yang menjamah obat, makanannya, dan juga para medis. Sehingga itu semua boleh dipakai untuk kesembuhan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.